Kita kembali pada contoh pengambilan keputusan untuk membeli HP karena ini akan lebih mudah untuk mengilustrasikan konsep dari analisa nilai marginal. Saya ulangi lagi ya contohnya, bahwa kasusnya adalah Anda beli HP merek O atau merek I. Merek O alasannya karena untuk memperlancar komunikasi, kemudian relatif murah, kualitas foto bagus. Merek I, komunikasi lancar, jadi untuk memperlancar komunikasi, kemudian eksklusif, purna jual, bagus. Nah, analisa nilai marginal itu sebuah analisa, sebuah konsep dasar yang sebenarnya membandingkan antara selisih nilai yang Anda dapatkan. Jadi ibarat kata, ketika Anda membeli HP baik O maupun I, taruh contoh Anda dihadapkan misalkan HP merek O itu harganya 4.500.000 misalkan. Kemudian HP merek I itu harganya 9.500.000. Selisihnya itu sekitar 5 juta rupiahan, 5 juta rupiah selisihnya. Kemudian Anda fokus ke sini, fokus kepada alasan-alasan. Jadi ketika Anda membeli HP merek O, itu apa yang akan Anda dapatkan? Kemudian ketika Anda membeli merek HP I, itu apa yang Anda dapatkan? Nah, analisa nilai marginal itu mencoba membandingkan selisih biaya yang Anda keluarkan. Jadi ketika Anda membeli merek HP O maupun membeli merek HP I, dengan membandingkan selisih harga yang Anda keluarkan dengan selisih manfaat yang akan Anda dapatkan. Taruh contoh misalkan kita valuasi bahwa nilai manfaat merek HP O ini 3 juta misalkan. Kemudian valuasi nilai dari membeli merek HP I ini 8 juta misalkan. Nah, selisihnya 5 juta misalkan. Nah, kita mencoba membandingkan selisih manfaat yang kita dapatkan dengan selisih biaya yang kita keluarkan. Dan ternyata walaupun harga merek HP I itu lebih mahal 5 juta daripada merek HP O, ternyata manfaat yang didapatkan pun lebih tinggi ketika Anda membeli merek HPI, selisihnya pun 5 juta rupiah. Jadi wajar ketika harganya selisih 5 juta karena manfaat yang didapatkan pun lebih tinggi 5 juta merek HPI misalkan kayak gitu. Nah, analisa nilai marginal itu membandingkan itu teman-teman, selisih manfaat yang kira-kira nanti Anda akan dapatkan dari masing-masing pilihan. Taruh contoh misalkan konteks kasusnya misalkan ini bukan 3 juta, misalkan ini 2 juta misalkan. Jadi selisihnya 6 juta. Nah, ketika Anda dihadapkan seperti ini, selisih biaya yang Anda keluarkan itu adalah 5 juta, tapi selisih manfaat yang Anda terima adalah 6 juta, pilihan membeli merek HPI itu menjadi rasional, menjadi masuk akal karena biaya yang dikeluarkan dibandingkan dengan manfaat yang diterima itu lebih besar. Jadi memilih merek HPI itu menjadi lebih rasional. Kenapa? Karena biaya yang dikeluarkan itu relatif lebih kecil daripada manfaat yang akan dia terima ketika membeli merek HPI dibanding membeli merek HPO. Karena secara agregat marginal value itu membeli merek I itu lebih menguntungkan daripada merek HPO gitu. Jadi analisa nilai marginal itu seperti itu, mencoba menselisihkan kemudian dibandingkan di setiap item pilihan. Nah, itu teman-teman, ini adalah konsep dasar analisa pohon keputusan, di mana di dalam analisa pohon keputusan itu ada 2 konsep penting. Yang pertama adalah sunk cost, yang ketiga adalah analisa nilai marginal. Baik sunk cost maupun analisa nilai marginal teman-teman sudah ketahui. Jadi kalau sunk cost itu adalah biaya yang muncul apapun pilihan yang akan Anda pilih. Ketika Anda mendasarkan pilihan Anda, misalkan saya memilih membeli merek HPO itu berdasarkan karena untuk memperlancar komunikasi, itu salah. Karena memperlancar komunikasi merupakan sunk cost. Nah, itu sunk cost. Kemudian yang kedua itu adalah analisa nilai marginal. Jadi analisa nilai marginal ini adalah membandingkan nilai dari biaya yang Anda keluarkan dengan manfaat yang akan Anda terima. Itu selisihnya berapa dari masing-masing
pilihan. Nah, ini adalah konsep dasar dari analisa pohon keputusan. Jadi memang di dalam perkuliahan kita ini, kita untuk analisa pohon keputusan ini, itu kita memang hanya sampai konsep dasarnya saja. Jadi yang penting teman-teman tahu apa itu analisa pohon keputusan. Saya ulangi lagi, bahwa analisa pohon keputusan ini adalah sebuah alat analisa yang membantu kita untuk mengambil sebuah keputusan. Nah, apakah konsep analisa pohon keputusan berhenti sampai sini, Pak? Oh, tidak teman-teman. Tapi kita tidak akan membahas ini secara detail lebih lanjut. Nanti teman-teman di mata kuliah yang lain, terutama di mata kuliah Operation Research, di metode kuantitatif pengambilan keputusan, ya, namanya MKPK, teman-teman akan berjumpa lagi dengan analisa pohon keputusan yang dikombinasikan dengan beberapa tools, beberapa alat, beberapa kerangka pikir dari konsep statistika. Nah, nanti akan menghasilkan sebuah analisa yang istilahnya secara ilustratif, nanti akan ada angka-angkanya, jadi lebih akurat. Tapi kita tidak akan membahas di sini karena nanti akan Anda dapatkan di mata kuliah yang lain di Operation Research. Kita di sini cukup membahas konsep dasarnya. Gitu ya teman-teman. Nanti kalau misalkan ada yang kurang paham tentang konsep dasar analisa pohon keputusan ini, teman-teman bisa berdiskusi, kita bisa berdiskusi di kelas virtual kita. Ya, pokoknya intinya bahwa analisa pohon keputusan itu membantu kita untuk mengambil sebuah keputusan yang terstruktur dan sistematis. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.